Gitu loh, ya kan? Jadi kita mulai pikun, mulai demensia, kita mulai kendor, mulai turun. Tulang pun demikian, kita harus pakai dia. Kalau dia nggak dipakai, kekuatan tulang itu akan menurun. Oke. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back again di podcast Sahabat Indrayana. Kali ini senang sekali bisa menyapa sahabat Indrayana di rumah karena kita mau menginformasikan tentang seputar pertanyaan sahabat Indrayana yang selama ini ditanya tetapi kita belum bisa memberikan informasinya nih. Kita hadirkan langsung narasumber yang hebat dengan topik yang juga sangat hebat, yaitu tentang fraktur, yaitu teknik reduksi terbuka pada fraktur. Ini apa sih? Orang bisa sebutnya ORIF atau Open Reduction Internal Fixation. Tapi saya juga kurang paham nih sahabatnya. Kita langsung hadirkan ahlinya, Dr. Roger Leo, spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo dok. Halo Mas Gempi. Gimana kabarnya dokter? Baik Mas Gempi. Luar biasa dok, karena kan teman-teman sahabat yang di rumah pasti kalau fraktur diapain? Pasti setelah konsultasi ke dokter, oh dibeginiin, ada dengan sistem ORIF. Nah, teman-teman mau tanya nih dok, paling mungkin lebih ke pertanyaan ini tindakannya seperti apa sih dan prosesnya seperti apa dan ini untuk kasus-kasus yang seperti apa. Mungkin pertanyaan pertama nih dok, apa yang dimaksud dengan teknik reduksi terbuka fraktur atau Open Reduction Internal Fixation atau ORIF ini dok? Silahkan dok. Oke, mungkin sebelum menjawab, kita jawab teori dulu Mas ya. Silahkan dokter. Oke, jadi fraktur itu kan adalah patah tulang ya. Jadi adalah dari definisinya terjadi diskontinuitas ya, tidak ada kontinu daripada sebuah benda. Dalam hal ini adalah tulang. Oke, artinya yang tadinya harusnya lurus begini, sekarang ini nggak nyambung nih. Diskontinuitas namanya. Oke, break dia. Nah, break ini kita sebut dengan fraktur. Fraktur ya dokter. Bahasa Indonesianya adalah patah tulang. Oke, tapi kalau cuman fraktur aja sebenarnya adalah patah sebenarnya. Oke, bone fracture baru patah tulang. Nah, sekarang tulang patah itu kan nggak normal ya? Setuju dong? Setuju. Ya kan? Tulang itu normalnya kan kontinu ya. Nah, kalau dia break, dia patah, berarti kan nggak normal. Nah, kalau dia nggak normal, tugas kita adalah membuat dia menjadi normal. Betul dokter. Sesimpel itu. Jadi, yang misalnya bentuknya lurus, sekarang jadi bengkok. Ya kita lurusin. Gitu loh. Yang tadinya bengkok, ya jangan kita lurusin. Gitu. Pokoknya intinya adalah kita mengembalikan bentuk dia seperti sedia kala. Oke, berarti ini dok cara untuk mengembalikan. Yes. Nah, namanya adalah anatomical reduction. Jadi kita mereduksi atau mengembalikan dia seperti bentuk sedia kala. Nah, kemudian kita gini, harus gak sih dok bentuk itu kembali sempurna kayak awal? Nah itu nih selalu pertanyaan sahabat Indra. Haruskah? Harus gak sih? Kan gitu ya? Betul kan ya? Sama dengan kita ngomong gini mas, sampai punya handphone, jatuh pecah, nggak normal lagi dong. Betul. Iya kan? Retak ya dok? Ada kacanya retak dan kawan-kawan. Harus nggak sih dibenerin? Nah selama masih itu bisa dipakai dan secara fungsional nggak ada masalah, sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, sama prinsipnya dengan di tulang. Selama bentuknya itu nggak normal nih, ya, tapi secara fungsional dia masih bagus, itu kita nggak perlu, kita harus kembalikan dia secara anatomical. Kita ngomongnya adalah akseptabilitas. Seberapa sih kita bisa kompensasi itu bentuk yang nggak normal itu? Oke, contohnya gini, misalnya tulang paha deh ya, kita pakai buat jalan. Normally kan dia lurus ya. Nah sekarang patah nih, terus dia nggak mau dioperasi nih misalnya, bengkok gitu gini ya, cek gini ya, gitu ya. Nah berapa derajat sih? 10-15 derajat sama pemendekan kira-kira 1-2 cm kita terima. Tapi kalau pendeknya 4-5 cm, terus kita terima begitu saja, ya otomatis nanti si pasien itu nggak bisa jalan. Betul dokter ya. Ngerti ya? Karena bentuknya menjadi sekarang tidak normal. Gitu loh. Nah, jadi sahabat Indrayana harus paham bahwa ada yang kita sebut dengan akseptabilitas, kita bisa terima. Gitu, kayak vas bunga pecah, kita bisa terima nggak sih? Kita lem, itu bentuknya kayak begitu, fungsionalnya gimana?
Jadi kembali itu sebenarnya ke fungsional. Oke. Nah, kemudian muncullah sebuah teknik, Mas. Ada yang disebut dengan close reduction, ada juga yang disebut dengan open reduction. Nah, yang kita bahas ini adalah over reduction ya, dokter ya. Nah, open reduction itu adalah artinya namanya open kan? Dibuka ya, dokter. Kita buka kan? Nah, tulang itu di mana sih? Ya kan di dalam badan. Di dalam badan. Di atas tulang itu ada kulit, ada daging, betul ya? Betul. Ada pembuluh darah, ada tendon, ada saraf dan kawan-kawan. Nah, itu harus dibuka semua tuh supaya menuju ke tulang. Kan tulang itu kan adalah organ yang paling di dalam badan kita. Betul, dokter. Bukan paling atas kan, tapi paling dalam. Betul. Sehingga kalau kita menuju ke tulang, otomatis kita harus melewati semua struktur organ yang tadi itu. Betul. Makanya kenapa disebut dengan open reduction. Bahasa kerennya adalah ORIF. ORIF ya, dokter. Nah, begitu kita sudah kembalikan nih, begitu kita ketemu tulang nih, oke, kita kembalikan tulangnya. Lah, kita kan harus memegang si tulang itu dengan sesuatu, betul nggak? Betul, dokter. Betul kan? Betul. Dengan sesuatu, apapun caranya. Harus ada tuh si pegangan sesuatu, supaya bentuk yang sudah diperbaiki itu, ya kan, itu tetap seperti itu. Mengembalikan ya. Jadi tidak berubah bentuknya. Nah, yang biasa kita pasang, yang kita anut dan kita terima, itu adalah pasang pen. Jadi plate and screw bahasanya. Nah, plate and screw pun orang nanya lagi, bahannya apa sih, Dok? Pasti ya, Dok. Iya kan? Bahannya apa sih, Dok? Nah, plate and screw yang sekarang standar internasional adalah bahannya ada titanium, Mas. Titanium ya, titanium, gitu loh. Jadi kalau zaman dulu saya sekolah itu masih ada tuh plat-plat lama itu bahannya besi dengan aluminium gitu ya, masih ada tuh. Sekarang itu udah hampir nggak ada. Kita sekarang pakainya ada titanium. Dan itu standar ya, Dok? Standar internasional. Kenapa? Karena titanium sebenarnya adalah salah satu metalurgi ya. Metalurgi itu jadi ilmu yang mempelajari tentang logam. Oke. Dari semua logam, kalau sahabat Indrayana masih tahu tabel kimia zaman SMA, masih kira-kira masih ingat lah ya. Masih ingat, dokter. 1, 2, 3, 7A gitu ya. Nah, ada satu tabel itu namanya logam mulia. Termasuk di dalamnya adalah emas. Yang emas murni ya, Dok? Nah, emas yang murni yang warnanya kuning itu, ya kan, itu hampir nggak ada orang alergi. Malah suka ya, Dok? Malah kenapa disebut dengan logam mulia? Kenapa? Mulia. Karena dia paling membuat yang kita sebut hipoalergenik. Rendah ya. Jadi kita tidak alergi. Nah, titanium salah satunya adalah di kelompok itu. Oke. Nah, kenapa sih, Dok, nggak pakai pasang emas aja di badan kita? Kan logam mulia katanya kan? Iya kan? Iya kan? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Gigi ada emas. Ada, Dok, ya? Iya kan, gigi ada emas ya kan? Satu, sahabat Indrayana ya, logam mulia emas itu kalau emas murni itu terlalu lembek. Oke, itu salah satu alasannya. Jadi dia terlalu lembek. Jadi nggak bisa dia nahan kekuatan dari otot kita untuk kita bergerak, itu nggak mungkin. Pen itu ada standarnya. Standar itu artinya gini, sama kayak kita di pabrik itu ini handphone ya. Handphone itu kan ada standarnya. Diginikan, dipencet-pencet pakai mesin itu berapa juta kali sih sampai dia rusak. Dijatuhin dari ketinggian, namanya durability test. Nah, plat itu pun ada standarnya. Gitu loh. Nah, plat yang bagus itu harus bisa menahan kekuatan otot dan aktivitas seseorang itu minimal sampai 3-5 tahun ke depan. Oke, jadi dia nggak boleh break tuh. Nah, tapi kan pen itu kan eventually kan akan break ya. Ya, betul, Dok. Kenapa dia break? Karena dia benda mati. Benda mati suatu saat kalian ngambil satu besi ya, kalian gini ya tiap hari gitu ya. 1 juta kali, 2 juta kali, satu titik dia pasti rusak. Kenapa? Karena dia benda mati, bukan benda hidup. Betul, Dokter. Betul kan? Betul. Dia akan break. Nah, makanya kenapa pen itu ada usianya. Betul? Betul. Nah, begitu kita pasang pen, dokter akan bilang, Bu, Pak, pen ini diingat baik-baik ya, nanti dilepas minimal 1,5-2 tahun dia, jangan lebih ya. Kenapa? Untuk menghindari tadi, jangan sampai dia break. Begitu dia break, tulangnya kan break juga. Kita kerja lagi dari awal. Betul, Dokter ya. Gitu loh. Alasan kedua kenapa harus dibuka, tulang kita itu, Mas, badan kita itu aneh. Badan kita itu harus menerima stimulus setiap saat. Tulang pun demikian. Kita harus pakai dia. Kalau dia nggak dipakai, kekuatan tulang itu akan menurun. Nah,
Kalau ini ada tulang dan di atasnya ada pen, kekuatan dari tulang itu akan berkurang. Kenapa? Karena sekarang ditahan oleh pen. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, sedangkan pada saat dia patah, pen itu benda kuat loh. Karena dia terdiri dari titanium dan golongan unsur logam lain. Kalau pen yang bagus ya, plate yang bagus, yang standar ya Mas, itu diginikan nggak bakal bisa. Even dengan alat pun diginikan pun nggak bakal bisa, saya jamin. Oke, kenapa? Karena dia kuat sekali. Sahabat Indrayana, bayangkan aja deh, pasang pen di paha, kalian pakai jalan, 1 hari berapa langkah? Bisa berjam-jam ya? 1000 langkah? Mungkin, atau mungkin lebih, kalau yang aktif banget. Kalikan selama 2 tahun. Wah, banyak juga ya Dok ya? Berapa langkah kita gunakan? Nah, artinya pen itu harus kuat sekali untuk menahan kriteria kita dan aktivitas kita itu, gitu loh. Nah, tapi satu titik dia akan break. Nah, begitu dia masih di sana, tulang kita nggak akan tumbuh. Otak kita tidak akan merangsang si tulang itu untuk menumbuhkan jaringan, karena masih ada pen. Begitu pen itu kita buka, tulang kita baru perintahkan, tolong dong tulang, perbaiki dirimu. Ini belum sempurna nih. Gitu loh, terjadi calcification dia, kalsifikasi di sana. Baru nanti tulang itu menjadi sempurna. Oke, wah luar biasa gitu nih. Okay. Wah, penjelasan dokter ini panjang dan juga memang saya sendiri jadi paham nih Doknya. Nah, tadi sebelum kita bicara tentang ini kan dokter tadi bilang bahwa ini adalah patah tulang atau bone fracture untuk tindakannya dan dibuka gitu ya Dok. Nah, dokter tadi sedikit menyinggung, agak tergelitik untuk bertanya nih Dok. Ada itu suatu saat akan dibuka kembali. Tapi Dok, seperti yang kita ketahui ada beberapa case yang memang pennya tidak dibuka. Perlu dibuka. Nah, itu seperti apa dan mungkin penjelasannya boleh Dok. Oke, gini. Secara prinsipal semua benda asing di badan kita itu sebaiknya adalah dibuka. Oke, Dok. Itu secara prinsipalnya ya, secara prinsipal. Walaupun prinsipal itu tidak betul-betul dalam tanda kutip kaku. Sama kayak prinsip kimia tadi saya bilang. Siap. Pastikan ada rumus kimia kecuali golongan ini. Rumus ini berlaku kecuali ini. Ada kontraindikasi. Selalu pasti ada perkecualian. Jadi itu tidak akan berlaku 100% untuk semua kondisi. Oke. Nah, jadi jangan terlalu kaku, kita harus fleksibel. Kasus apa sih yang nggak perlu kita buka? Contoh gampang gini. Kasus-kasus yang dimana kalau kita buka, resikonya jauh lebih besar daripada benefitnya. Itu prinsipnya, saya ulang. Kalau resiko itu melebihi daripada benefitnya, jangan dikerjain. Tapi kalau benefitnya lebih besar daripada risikonya, layak dikerjain. Kerjakan dong. Oke. Betul nggak? Betul. Iya kan? Kayak prinsip ekonomi gitu loh. Oke, kerjakan. Contohnya gimana? Gini, misalkan pasiennya adalah usia 85 tahun. Oke. Jatuh, patah. Kita harus operasi dong. Betul. Karena kalau nggak operasi, nanti nggak bisa jalan. Betul. Kalau nggak bisa jalan, problem penyakitnya lebih banyak lagi nih. Nanti akan paru-parunya, jantungnya bengkak, ginjalnya mulai bermasalah, diabetesnya naik, dan kawan-kawan. Oke? Berarti kan kita harus mengembalikan si pasien ini aktif secepat mungkin. Iya, betul. Oke? Nah, setelah si pasien itu aktif, berarti kan kalau kita buka, berarti kan umurnya 87, 88. Dan sangat berisiko ya dokter ya? Nah, kalau ditinjau dari umur. Itu maksud saya. Oke. Nah, misalkan si omanya, maaf ya, misalnya si oma itu umurnya hanya 90, misalnya. Lah, kita buka nggak? Sepertinya tidak ya dokter. Ngapain? Terlalu banyak resiko. Resikonya tidak sebanding dengan benefitnya. Oke. Toh kasarannya, 2 tahun lagi tutup mata kok. Gitu loh. Nah, jangan dibuka. Walaupun kita semua tahu bahwa sebaiknya itu dibuka memang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya si pasiennya umur 25, oke, umurnya masih panjang, aktivitasnya masih panjang. Oke, let's say lah umurnya sampai 85, berarti kan masih ada 60 tahun. Betul, dokter. Apapun bisa terjadi loh Mas dalam 60 tahun itu. Nah, kalau misalnya si pasiennya misalnya dia motor cross, tiba-tiba jatuh, pennya patah, skrunya patah, tulangnya patah. Kan kita harus kerja 2 kali. Buka pen lagi, pasang lagi. Cari kerjaan baru lagi kita buka dong. Dan lebih banyak untungnya dibuka karena usianya masih muda ya dokter. Yes, itu salah satu alasan. Oke deh. Alasan kedua, misalnya kita bisa menerima bahwa secara garis besar kalau di upper extremity, jadi pemasangan pen di
anggota gerak atas, tangan di sini, itu kita boleh tidak buka. Oke deh. Oke, kalau di anggota gerak bawah, sebaiknya dibuka. Kenapa? Karena kita pakai injet. Begitu kita pakai injet, beban kita besar. Kemungkinan dia patahnya tinggi. Sedangkan tangan, kita kan nggak pakai numpuk. Iya. Kemungkinan dia patahnya lebih kecil. Oke, Dok, dipahami. Saya pahami ya. Nah, Bisa. kalau gitu argumennya gini lagi. Usia muda, Mas, patahnya di sini. Usia 25, buka apa nggak buka? Tidak ya, Dok ya? Karena... Buka dong, Mas. Oh, dibuka ya? Buka dong, karena usianya muda. Oh, jadi patokannya usianya juga ya, Dokter? Iya, Oke. jadi itu adalah bukan saklek aturan A, kemudian kita pakai acuan melebihi aturan B, bukan. Kita buka, kenapa? Karena kan aktivitas dia selama 60 tahun ke depan kan banyak sekali. Dia main sepeda, dia hiking, dia olahraga, motor, dan kawan-kawan. Perlu diingat kan tulang ini tidak akan sempurna kalau masih ada benda asing. Harus dilepas ya, Dokter ya? Dilepas baru dia jadi sempurna kan? Betul, Dokter. Betul kan? Betul. Nah, sekarang kalau kita nggak buka, berarti kan kita membuat tulang itu jadi lemah. Iya, tidak. Ya, betul sekali, Dokter. Ngerti nggak maksudnya kan? Buka ya, Dok ya? Yes, jadi usia muda secara prinsipal hampir pasti saya buka. Oke deh. Kalau usia tua, kita lihat-lihat. Gitu loh. Kalau misalkan usianya let's say 60-an, terus di tungkai bawah, biasanya saya sarankan buka. Tapi kalau misalnya usia 80-an, biarkan saja. Oke, berarti sahabat Indrayana di rumah sudah tahu nih pada saat kapan dibuka, pada saat kapan dipertahankan dengan beberapa kondisi yang Dr. Roger tadi jelaskan. Pertanyaan berikutnya, Dok, sangat menarik nih. Mungkin kalau ini adalah seperti penjelasan Dr. Roger, inilah untuk case patah tulang atau bone fracture. Namun pertanyaan ini mungkin lebih kepada indikasi apa yang membutuhkan teknik ORIP ini. Oke. Silakan. Oke. Kita harus pahami gini tadi lagi. Ada yang namanya close reduction, ada yang namanya open reduction. Close reduction itu artinya kita mengembalikan si fungsi tulang, ya yang bengkok tadi kita luruskan, bentuk yang tidak normal kita normalkan, kemudian kita pasang dengan sesuatu dari luar, tanpa membuka si kulit, tanpa open ya. Tanpa open reduction, tanpa kita buka lah itu intinya. Artinya kan kita hold dengan sesuatu. Penopang. Ya, hold sesuatu itu macam-macam. Support itu macam-macam. Bisa brace, ya, bisa brace, bisa pasang gips, bisa juga kita cuma imobilisasi pakai arm sling, ya, itu juga termasuk external support namanya. Oke, nah kasus-kasus apa aja sih yang masuk kategori close reduction? Apa aja sih yang perlu di open reduction? Yang gitu. Yeah. Nah, kita harus pahami lagi jenis fraktur. Ini teori lagi nih, jenis fraktur. Silakan, Dok. Fraktur itu kalau kita melihat dari tipenya, dia ada open sama close. Terbuka dan tertutup. Open fracture dengan close fracture. Patah terbuka dengan patah tertutup. Bedanya apa? Terbuka itu yang misalnya jatuh dari motor, tulangnya itu keluar dari kulit. Oh, dia keluar. Tahu kan? Yang keluar dari kulit. Open fracture kita nyebut. Jadi ada kontak antara badan kita dengan dunia luar. Nah, open fracture itu mandatory harus dioperasi. Kenapa? Karena harus dibersihkan, risiko infeksi sangat tinggi. Betul. Kalau tidak dikerjakan, nanti akan infeksi dia. Infeksi karena terbuka ya, Dokter? Ya. Nah, jadi open fracture itu wajib mandatory kita operasi. Oke? Wajib. Nah, open fracture ya. Kedua, patahan yang simple dengan kompleks. Oke, simple dan kompleks. Simple contohnya gini. Misalnya patah di sini, di tangan sini. Biasanya oma-oma sering tuh jatuh begini, ya. Menahan pakai tangan ya. Tangannya ini patah. Oke. Nah, tangannya ini patah. Kalau patahnya relatif simple, tidak bergeser. Terus kemudian patahnya juga tidak terlalu pecah. Bahasa orang awam suka bilangnya itu retak. Retak, bukan patah nih, retak nih dok, bukan patah nih gitu kan ya. Bu, retak nih, bukan patah nih. Beruntung kan ibu, retak aja bukan patah. Nah, orang Indonesia ya dok ya, orang Indonesia beruntung terus gitu. Beruntung cuma retak gitu ya. Beruntung bukannya berbuka gitu. Jadi
Ya. Tapi bagus loh Mas, artinya kita orang Indonesia itu selalu bersyukur Mas. Dengan keadaan apapun. Keadaan apapun. Karena membandingkan lebih yang terburuknya. Iya gitu kan. Jadi kalau misalkan dia retak, patahnya simple, itu boleh Mas kita pasang gips. Gitu loh. Jadi itu nggak perlu penanganan yang nggak perlu penanganan di open. Nah, kalau misalkan dia pasang gips nih, atau misalnya gini, si Oma itu kondisinya tidak memungkinkan dioperasi. Atau risikonya terlalu besar dioperasi, misalnya karena faktor usia, penyakit, kemudian jantungnya bengkak dan kawan-kawan, ya kan? Jangan dioperasi, pasang aja gips. Kita nerima akseptabilitas tadi saya bilang. Dengan yang tidak normal itu berapa persen sih? Oke, 90% nih nggak normal. Kita korbankan 10%, kita terima. Masih bengkok dikit nih, kita terima. Yang penting secara fungsi dia masih baik. Masih bisa digunakan. Ya? Gitu loh. Jangan kita kejar demi 100% sempurna, tapi kita mengorbankan risikonya. Jangan. Nah, kasus-kasus seperti ini layak kita pasang gips. Nah, pasang gips pun kita lihat lagi, apakah itu perlu kita kembalikan, kita tarik nggak sih untuk kita kembalikan patahnya itu ke bentuknya normal, atau kita hanya perlu imobilisasi aja. Misalkan dia nggak geser, cuma pasang gips aja. Nah, kalau pasang gips seperti itu semata, kita boleh kerjakan di clinical setting, langsung dipasang. Tapi kalau dia bengkok dan kita harus ditarik, ya otomatis kan harus kita bius, Mas. Iya, biar tidak merasakan biar kesakitan. Sakit. Ya, Dok, ya? Kita bius dan kemudian kita pasangin gips. Oke nih Dok. Nah paling yang sangat-sangat pengen diketahui nih sahabat Indrayana, Dok, ini tekniknya aman nggak sih dan bagaimana prosesnya? Oke. Silakan Dok. Sekali lagi gini sahabat Indrayana, ini selalu saya katakan ke hampir semua pasien saya di praktek sehari-hari ya. Hidup itu penuh resiko, saudara-saudara sekalian. Ya Dok ya. Bener kan? Betul Dokter. Apa sih di hidup kita itu kita nggak ada resikonya, Mas? Nggak ada loh, Mas. Semua ada resiko ya Dok ya. Mas dari rumah ke kantor ada resikonya, resiko telat, resiko tabrakan, ya kan, resiko kehujanan, resiko mobil mogok, macam-macam. Betul. Kita berhadapan dengan resiko setiap hari. Yes. Kalian naik pesawat, resiko jatuh, resiko telat, ya kan, resiko macam-macam, resiko di cancel, macam-macam kita resiko bagasi hilang. Iya, Dok, nah, betul. Kita berhadapan dengan risiko setiap hari. Oke, kita accept risiko itu sebagai bagian dari hidup kita. Dan kemudian kita embrace ya. Embrace itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya menerima secara elegan. Kita embrace gitu loh. Risiko itu menjadi bagian kita. Oke, dan kita jalankan itu dengan lapang dada. Sama operasi juga begitu. Pasang gips ada risiko, operasi pun ada risiko. Jadi nggak bisa. Misalkan sahabat Indrayana, saya mau dikerjakan teknik yang nggak ada risiko sama sekali. Hampir tidak mungkin. Nggak ada. Nggak semua mungkin. Ada risikonya, Yes. Terus kemudian berikutnya, dok saya nggak mau risiko itu. Risiko itu dokter aja yang ambil, kita nggak mau. Nggak bisa. Karena penanganan pasien adalah namanya team effort, Mas. Team effort saya tekankan. Artinya apa? Kita ini seperti kayak sebuah tim sepak bola. Nggak mungkin striker main sendiri tanpa penunjang yang lain. Betul, harus ada bantuannya. Dok, harus ada bala bantuannya. Nah, risiko itu kita accept, kita jelaskan ke pasien, dan kita terima bersama. Dan kita ambil keputusan. Oke, saya mau ORIF, nurut. Oke, saya maunya pasang gips. Nah, kita terima dengan segala risiko yang muncul. Gitu loh. Nah, tapi risiko-risiko tadi kan hampir sudah bisa kita prediksi, ya kan? Bisa dengan cegah harusnya dok ya. Betul, keilmuan kita kan bisa prediksi ya. Risikonya A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, setelah sudah kita bisa prediksi, bisa kita hindari dan kita cegah. Gitu loh. Betul. Nah, jadi kita mengambil suatu keputusan educated. Risk-nya pun menjadi turun. Ini kan kita hidup di era modern ya. Artinya keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Betul, dokter. Tidak lagi di era di mana pasien menyerahkan sepenuhnya ke dokter. Iya. Nggak bisa. Jadi kita mengambil keputusan bersama. Oke. Misalkan dokter merasa bahwa keputusan A yang tepat, tapi keluarga mengambil keputusan B, ya kan kita harus menerima. Keputusan B itu yang kita hormati dan kita jalankan. Tapi keluarga wajib tahu keputusan B itu risikonya apa saja.
Gitu loh. Betul, Dok. Ya kan? Nah, yang perlu kita tahu cuma itu aja. Oke. Nah, resiko itu kita embrace, ya kan? Nah, dengan teknik yang bagus nih, Mas, resiko itu kecil kok sebenarnya. Siap. Gitu. Kita bisa tekan sampai di bawah 3%. Gitu. Kecil banget kok sebenarnya. Karena untuk yang bersifat open nih, Dok, ya, beberapa penelitian menunjukkan pasien-pasien itu juga ada rasa ketakutan dan juga ada rasa menolak, sehingga itu yang membuat memang pasien-pasien ya tidak mau melakukan tindakan yang bersifat open gitu sih, dokter. Oke deh, Dok. Nah, mungkin dijelaskan lagi nih, Dok, tentang tekniknya dan prosedurnya bagaimana biasanya, dokter? Untuk open reduction? Open reduction. Oke, secara prinsipal kan kita open reduction berarti operasi ya, Mas ya? Betul. Nah, cara operasi ya berarti secara general prinsipalnya adalah kita membuka sebuah kulit, otot dan sebagainya sampai ketemu tulang di dalamnya, dan tulang yang patah itu kita kembalikan seanatomikal mungkin. Setelah itu kita hold, kita tahan dengan sesuatu sehingga dia tidak bergerak. Oke, dengan harapan nanti otak kita akan mengirimkan sinyal-sinyal ke tulang untuk dia menyambungkan dirinya sendiri. Biasanya tulang itu akan nyambung, kira-kira prosesnya adalah 3 bulan sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun tergantung ya, dokter, ya? usianya. Tergantung usianya. Nah, itu yang penting, Dok. 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, teknik pemasangannya macam-macam. Yang paling standar adalah pen. Pen ya, dokter ya. Oke, pen itu pun jenisnya banyak lagi. Oke, ada yang namanya relative stability, absolute stability. Itu benar-benar teoritis sekali. Ada yang pasang nail, ada yang pasang wire, ada yang pasang screw. Itu teknik-teknik yang sebenarnya tidak perlu orang awam ketahui lah. Karena itu terlalu teoritis sekali. Oke, yang perlu sahabat internet ketahui bahwa di dunia kita sudah mulai memikirkan, bisa nggak sih pen itu nggak usah dibuka deh, Dok, sekali pasang sekali operasi beres. Itu sih, Dok. Iya kan? Kadang. Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, kita nyebutnya adalah bioabsorbable implant. Yang bisa diserap, Dok? Yang bisa diserap oleh badan kita. Itu sudah diciptakan dari lama sebenarnya, Mas. Itu bukan barang baru kok. Barang lama sekali. Sampai detik ini kita sudah ada sebenarnya, tapi hanya diperuntukkan untuk area-area tertentu. Misalnya tangan. Daerah tangan Daerah bisa tangan. digunakan ya, Dok? Kita bisa gunakan. Daerah sini kita bisa gunakan. Kenapa gitu? Karena itu adalah daerah-daerah yang tidak membutuhkan beban fisik yang terlalu besar. Tapi kalau daerah kaki, saya percaya kita tidak akan ketemu. Karena kita butuh untuk jalan. Bayangkan loh, 1000 langkah tiap hari selama 2 tahun. Ya kan harus kuat sekali ya. Harus kuat sekali menopangnya, dokter. Nah, sedangkan bioabsorbable plate itu bahannya kan harus ada yang bisa diserap badan. Artinya kita ngomong tentang elektrolit, kita ngomong tentang elektrolit apa aja sih bisa diterima badan kita? Ya berarti kan kalsium, magnesium, zinc dan kawan-kawan itu. Banyak sekali ya, dokter. Iya kan? Nah, itu diracik sedemikian rupa oleh ilmunya namanya metalurgi, sehingga itu bisa nggak sih diserap badan kita? Bisa diserap tapi kuat nggak sih? Bisa nggak dia withhold untuk menahan strength itu selama 2 tahun? Gitu loh. Nah, sampai saat ini kita belum menemukan formula yang pas. Gitu loh. Nah, sehingga pen itu masih menjadi gold standard, Mas. Oke deh, dokter. Wah, luar biasa nih. Mungkin yang sering ditanya, dokter, yang bisa kita tanyakan dan juga ke dokter adalah tips, Dok. Tips bagi teman-teman atau sahabat Indrayana yang sedang mencari perawatan untuk tindakan yang memang open atau yang luka fracture. Ya, bagaimana, Dok, tipsnya, Dok? Silakan, Dok. Gini, tulang setelah patah dia akan nyambung. Nyambungnya tulang itu kita sebut dengan union. Kita unifikasi, united union. Nyambung dia. Union itu kita bagi lagi menjadi clinical union dan radiographic union. Bedanya apa? Clinical union, dia secara klinis fungsinya udah baik. Tapi tulang itu belum nyambung sempurna. Kalau di foto masih kelihatan garisnya. Tapi dia udah bisa pakai jalan, pakai aktivitas. Secara fungsi nggak ada masalah. Secara fungsi nggak ada masalah. Nah, tapi secara radiografik, dia masih ada garis. Radiographic union, secara radiografik di X-ray, itu sudah tidak lagi kelihatan garis frakturnya. Clinical union itu sangat variatif tergantung dari usia. Itu bisa range mulai dari hitungan harian, mingguan, sampai bulanan. Contoh, bayi baru lahir
lahir normal di vakum atau di forceps ya, sininya patah. Oke, itu hanya hitungan hari Mas, nyambung. Mungkin hitungan 3 hari sudah nyambung. Bayi umur 1 tahun, 2 tahun dia jatuh, hitungan mingguan. 2 minggu dia sudah nyambung. Anak-anak umur let's say 3 tahun, 5 tahun, 3 minggu, 4 minggu sudah bisa lari. Jadi semakin kita usia, kemampuan kita healing kita akan semakin mundur. Oke, yang kita pakai patokan untuk aktivitas itu adalah clinical union. Clinical union ya. Nah, jadi oke, kapan saya boleh olahraga sih? Kalau clinical unionnya sudah tercapai. Contohnya misalnya patokan kita biasa 3 bulan. Kalau 3 bulan sudah oke nih, fungsinya bagus, ini bagus, silakan kembali olahraga. Oke, radiographic union itu biasanya di atas 1 tahun baru nyambung. Nah, radiographic union kepentingan kita adalah kapan boleh kita buka. Oke, wah. Ini ilmu baru banget. Nah, paham ya? Jadi tolong dibedakan. Nah, kalau secara gampangannya untuk sahabat Indrayana, pakai patokan clinical union aja. Clinical union ya, dokter. Lupakan radiografik, karena radiografik kepentingannya kan kapan kita buka. Kapan kita buka. Nah, clinical union rata-rata itu hitungan mingguan sampai bulanan. Oke. Biasanya sampai kira-kira maksimal 3 bulan. Kalau di atas itu kita ngomongnya adalah delayed union atau unifikasinya terhambat. Nah, terhambat itu kita cari tahu lagi kenapa dia terhambat. Ada kelainan apa? Ada infeksi kah? Atau misalnya kelainan metabolik kah? Harus ada pemeriksaan penunjang ya, Yes. dan lanjut ya. Wah, luar biasa Dokter Roger. Dok, terakhir nih dok, pertanyaan kita adalah mungkin kesimpulan. Teknik reduksi terbuka untuk bone fracture. Silahkan dokter kesimpulan. Sahabat Indrayana tidak usah pusing dan tidak usah ragu bahwa kapan sih patah yang apa sih yang saya boleh pasang gips, patah yang apa sih yang seharusnya saya lakukan open reduction. Betul. Itu tidak akan mungkin bisa kita rangkum hanya dari sebuah edukasi seperti ini. Tidak akan mungkin bisa saya jawab. Karena itu betul-betul sangat dependen dari jenis patah, kondisi di lapangan seperti apa, ya kan? Dan kemudian patahnya terbuka, tertutup, dan kawan-kawan. Nah, diskusikanlah itu dengan dokter Anda gitu loh. Jadi ini bisa nggak sih alternatifnya dipasang, apakah harus pen? Apa bisa nggak sih dipasang tanpa pen atau gips aja gitu misalnya. Nah itu nanti harus didiskusikan dengan dokter yang menangani kasusnya sahabat Indrayana. Jadi sangat tidak bijaksana kalau misalkan kemudian kita katakan bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Nah itu nanti sangat individualis. Individualis ya dokter. Jadi jangan pusing dan jangan khawatir, diskusikan aja. Gitu. Saya yakin dokter yang baik adalah dokter yang selalu open mind, terbuka wawasannya untuk memberikan solusi buat pasiennya. Wah, terima kasih Dr. Roger. Untuk sahabat Indrayana, kita paling tidak dapat informasi dan edukasi baru dari Dr. Roger dan juga podcast kali ini. Dan insight-insightnya juga luar biasa dok untuk memberikan informasi yang sangat up to date untuk sahabat Indrayana terkait fracture atau bone fracture terbuka ini. Dok, sampai ketemu di podcast berikutnya. Untuk sahabat Indrayana, selalu dukung kita dengan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya untuk YouTube kita sehingga kita semakin semangat untuk mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Sampai jumpa!